Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Stikes Karsa Husada Garut. Kebetulan di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan ya Ibu. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang asma. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Arina Sinta sebagai moderator dan ini rekan saya Reno Aryansyah sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya ibu-ibu, silakan kepada pemateri dimulai. Waktu dari saya persilakan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada ibu-ibu di sini yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan. Sebelumnya saya ingatkan kembali karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Ya. Di sini saya akan membahas tentang penyakit asma. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu asma itu apa? Sesak bukan? Sesak. Kayak Ada. sesak itu nyeri dada gitu. Oh, nyeri dada ya. Nah, di sini bisa ibu lihat ya pengertiannya. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan atau adanya peradangan pada saluran pernapasan. Nah, jadi adanya penyempitan atau peradangan di daerah saluran pernapasan itu seperti yang di daerah leher kayak gini. Ya. Kan misalnya ada peradangan, otomatis kan itu bakal membengkak ya salurannya, dan itu bakal menyebabkan penyempitan, jadi efeknya itu bakal sesak. Nah, itu yang disebut asma. Nah, selanjutnya tanda dan gejalanya bisa ibu lihat di sini, ada sesak napas, terus ada batuk yang disertai dahak dan atau tidak. Lalu di sini ada nyeri dada seperti yang tadi ibu sebutkan. Lalu di sini adanya suara mengi. Tahu suara mengi? Yang kayak mendengkur kayak gitu bukan? Ibu tahu suara mengi? Kurang tahu. Kalau mengi itu lebih yang kayak yang kayak gitu. Oh, Kayak yang iya kayak ya. yang Ya. Itu ada suara kayak gitu biasanya kalau asma. Nah, lalu di sini bisa dilihat biasanya yang orang asma itu kelihatan gelisah. Nah, biasanya itu kan karena emang kalau misalnya kita sesak napas kan otomatis kita bakal gelisah kan, bakal bingung juga. Karena kan oksigen itu kan merupakan faktor yang terpenting dalam hidup kita. Nah, selanjutnya di sini ada dijelaskan penyebab asma. Nah, penyebab asma itu ada banyak. Yang pertama ada debu, bulu binatang. Nah, kan pernah seringnya beredar di masyarakat itu kalau misalnya kedinginan pasti bakal timbul asma juga kan. Nah, itu juga menjadi faktor penyebabnya. Terus ada juga tentang aktivitas fisik, kalau misalnya terlalu capek atau itu bisa jadi faktor pencetus asma. Lalu di sini dijelaskan adanya infeksi virus yang bisa menyebabkan asma juga. Langsung aja selanjutnya komplikasi asma. Nah, ini harus diperhatikan. Asma itu tidak bisa kita anggap remeh. Kenapa? Karena kalau dari asma itu pertama di sini dia akan mempengaruhi proses belajar anak-anak ibu, atau akan mempengaruhi proses bekerja suami ibu dan proses aktivitas ibu yang lainnya. Karena kan kalau misalnya kita lagi asma, misal lagi ada kegiatan, otomatis bakal terganggu kan. Nah, lalu di sini juga ada gangguan pertumbuhan pada anak, itu juga komplikasi dari asma. Dan terus, dan yang udah jelas sih pasti ada gagal pernapasan ya. Kan kalau misalnya gagal pernapasan itu akan dampaknya akan fatal banget kan kalau untuk kita semua. Lalu di sini ada kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru. Nah, itu komplikasi dari asma. Dan yang terakhir yang paling parah adalah kematian. Nah, karena kita udah tahu komplikasinya itu kan fatal banget ke kita. Gimana caranya? Asma itu sebenarnya yang beredar di masyarakat dan memang itu tidak bisa disembuhkan. Tapi kan bukan berarti kita harus pasrah dengan keadaan. Nah, kita bisa meminimalisir faktor pencetusnya agar tidak terlalu parah. Salah satunya ini bisa dilihat faktor pencegahannya. Yang pertama, mengenali dan menghindari faktor pencetus dari asma. Seperti yang tadi kan udah dikasih tahu kan faktor penyebabnya asma apa aja?
Dari hewan, lingkungan, cuaca. Ya, nah itu bisa kita minimalisir, bisa kita hindari dari situ. Nah, lalu ada menghindari stres. Nah, kalau stres juga kan nggak baik juga buat kesehatan kita kan. Makanya bukan hanya ke asma, ke penyakit yang lain juga stres kan berdampak. Nah, itu juga harus kita hindari. Lalu persediaan obat-obatan asma itu cukup penting ya, karena walaupun asma tidak bisa diobati tapi kan bisa diminimalisir. Nah, salah satunya ya untuk persediaan obat-obat ini. Ibu udah tahu obat-obatan yang buat asma? Belum. Ya, sebelumnya Ibu udah tahu belum obat apa yang digunakan untuk asma? Yang itu yang disemprot gitu. Ya, sejenis inhaler ya Bu ya. Iya. Nah, itu biasanya tersedia di apotek-apotek yang ada di daerah terdekat sini. Nah, kalau misalnya di rumah Ibu ada penderita asma, nah itu harus disediakan di rumah, harus disiapkan sebagai pertolongan pertama pada penderita asma. Nah, tapi kalau misalnya memakai inhaler masih tidak bisa meredakan asmanya atau asmanya malah bertambah buruk, itu disarankan untuk segera dibawa ke pelayanan kesehatan untuk ditindak lebih lanjut. Ya. Karena di sana perawatannya lebih lengkap. Oh ya, di sini juga dijelaskan tentang faktor-faktor pencegahan. Kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya. Nah, di sini bisa dilihat faktor-faktornya. Yang pertama, kita itu harus mengenali dan menghindari faktor pencetusnya. Kan tadi udah disebutin kan faktor pencetus asma apa aja. Nah, lalu di sini kita juga harus menghindari stres, karena stres itu bukan hanya untuk asma, untuk penyakit yang lain juga kan ada berdampak buruk kan. Nah, lalu di sini juga bisa Ibu baca menghindari kegiatan yang melelahkan. Nah, jadi untuk penderita asma itu kegiatannya lebih kita batasin lagi, jangan sampai dia kelelahan atau apa, karena itu bisa memunculkan asmanya. Nah, lalu untuk pencegahannya seperti yang tadi saya sebutkan juga ada, kita menyediakan obat-obatan, salah satunya itu ya kayak inhaler, atau bisa obat-obatan yang dari resep dokter atau saran dokter di rumah. Dan yang terakhir adalah memonitor kondisi saluran pernapasan pada pasien asma. Nah, itu bisa dilakukan di pelayanan kesehatan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Iya, saya mau nanya. Oke, baik, silakan ibu. Jadi ya, kalau semisal anak saya bisa beresiko enggak ketularan asma? Karena misalnya saya asma, bisa asma juga enggak? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab aja asma. Ya, jadi gini Bu, asma itu juga ada faktor gen. Jadi misalnya ibu asma, terus ibu memiliki anak, nah itu ada kemungkinan dari salah satu anak ibu itu juga sama menderita asma, karena itu sangat kuat. Jadi ada faktor keturunan dalam keluarga juga. Oh iya. Makasih. Iya. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya mau bertanya. Ya. Jadi kalau misalkan suami saya punya asma nih, apakah akan menular pada saya atau tidak? Boleh, silakan langsung dijawab. Izin menjawab, untuk asma sendiri sebenarnya itu tidak menular. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk faktor keturunan itu memang ada. Iya. Tapi untuk menular itu tidak ada. Jadi tidak akan menular. Berarti tidak akan menular ya? Iya. Baik ibu-ibu semuanya, mungkin materinya sudah selesai ya. Di sini saya akan sedikit mengulas lagi kepada ibu-ibu. Pengertian asma di sini apa ya? Sesak napas. Sesak Kayak napas. penyempitan pada saluran pernapasan. Iya, penyempitan pada saluran pernapasan ya ibu. Terus itu tuh ditandainya seperti apa tanda dan gejalanya itu? Sesak tadi teh. Nyeri Ada dada, batuk ya. Nyeri dada. Nyeri dada. Nyeri dada, Terus sesak, suka merasa gelisah. suka merasa gelisah. Terus kalau misalnya pengobatannya itu apa saja ibu? Kalau untuk pertolongan pertama tadi saya pakai inhaler Ya. ya. yang bisa. Tapi kalau udah parah harus ke pelayanan kesehatan. Oh iya. Terima kasih ibu. Ya. Ya. Baik ibu-ibu semuanya, dapat disimpulkan ya ternyata dari penyuluhan ini bahwa asma merupakan penyakit di saluran pernapasan.
yang ditandai dengan adanya gejala sesak napas seperti tadi ya, sakit, terus ada kegelisahan, kecemasan seperti itu ya Ibu ya. Ya. Terus ini ada oleh-oleh Ibu dari kami mahasiswa Stikes Karsa Husada Garut, mungkin nanti boleh dibaca-baca kembali mungkin ya Ibu. Sekian dari kami.